Pernah nggak sih kalian lihat orang yang sibuk banget merawat kulit, make up berlapis-lapis, pilih outfit yang paling kece, tapi ngomongnya, duh, nggak ada sopan-sopannya. Inner beauty lebih penting, tapi pas beneran ketemu orang baru, yang pertama diperhatiin tetap aja fisik duluan. Kok bisa gitu ya? Nah, ternyata ini bukan cuma kebiasaan iseng doang, ada alasan psikologis dan budaya yang bikin manusia lebih gampang tertarik sama yang enak dipandang duluan. Yuk kita bahas bareng-bareng biar kita nggak gampang tertipu sama ilusi kecantikan semata. Oke, jadi ada teori psikologi namanya The Halo Effect. Ini adalah bias kognitif yang bikin kita otomatis mikir kalau orang yang kelihatan cakep itu juga baik, pintar, atau berbakat. Padahal kenyataannya belum tentu begitu. Misalnya, ada dua orang yang lamar kerja, keduanya punya CV yang sama bagus, tapi yang satu lebih menarik secara fisik, lebih rapi dan lebih enak dilihat. Percaya atau enggak, si yang lebih menarik kemungkinan lebih besar diterima kerja. Kenapa? Karena tanpa sadar, otak kita langsung kasih nilai plus ke orang yang lebih menarik. Ini juga berlaku di dunia percintaan. Banyak orang yang awalnya tertarik karena fisik dulu, baru belakangan sadar kalau orang itu ternyata nggak sebaik yang dikira. Tapi gara-gara udah terlanjur terpesona, seringkali kita malah ngasih toleransi lebih buat sifat-sifat buruknya. Lucunya, The Halo Effect juga bikin kita lebih gampang percaya sama orang yang menarik. Makanya influencer atau selebgram yang good looking lebih gampang dapat audiens. Bahkan kalau mereka nggak terlalu punya skill atau wawasan luas, tetap aja ada yang nonton dan ngefans. Sekarang kita masuk ke alasan biologisnya. Jadi otak kita tuh udah didesain dari zaman purba buat lebih tertarik sama tanda-tanda kesehatan dan kesuburan. Dulu manusia zaman gua butuh pasangan yang hebat biar bisa berkembang biak dan bertahan hidup. Nah, tanda-tanda sehat ini seringkali kelihatan dari fisik kayak kulit bersih, tubuh proporsional, atau wajah simetris. Jadi meskipun sekarang kita udah nggak berburu makanan pakai tombak, otak kita masih nyimpen program lama yang bikin kita ngerasa lebih tertarik sama orang yang berpenampilan enak dilihat. Masalahnya, sekarang standar kecantikan makin tinggi dan makin gak realistis gara-gara teknologi, filter, dan media sosial. Zaman sekarang, kecantikan bukan lagi soal sehat atau enggak seseorang, tapi lebih ke sesuai standar atau enggak. Media sosial udah ngestandar kecantikan yang super tinggi dan hampir mustahil dicapai. Coba deh scroll Instagram atau TikTok, isinya orang-orang dengan wajah simetris, kulit mulus, tubuh ideal. Tapi yang kita lupa, kebanyakan itu pakai filter, editing, atau bahkan operasi plastik. Tapi otak kita tetap aja ngeprosesnya sebagai ini standar kecantikan yang ideal nih. Dan akhirnya kita kebawa buat lebih peduli sama penampilan luar dibanding kepribadian. Ditambah lagi industri kecantikan makin pinter ngejual produk dengan janji-janji manis. Pakai skincare ini biar glowing, beli baju ini biar makin kece. Padahal kalau kita cuma fokus keluar doang tanpa mikirin pengembangan diri, ya akhirnya cuma sekedar jadi bungkus bagus tanpa isi bagus. Nah, dampaknya kalau kita terus-terusan lebih peduli sama fisik dibandingkan kepribadian, yang pertama bisa tertipu sama penampilan luar. Orang yang kelihatan baik belum tentu beneran baik. Banyak kasus toxic relationship yang awalnya kelihatan ideal karena pasangan gue cakep, tapi ujung-ujungnya penuh drama karena sifat aslinya beda jauh dari ekspektasi. Yang kedua, nggak bahagia dalam hubungan jangka panjang. Hubungan yang awet bukan dibangun dari wajah cantik atau ganteng, tapi dari komunikasi, respect, dan nilai-nilai yang cocok. Yang ketiga, self-esteem bisa kena dampak negatif. Kalau kita selalu mikirin penampilan luar, kita jadi gampang ngerasa nggak cukup baik. Padahal yang bikin kita menarik bukan cuma fisik doang, tapi juga karakter dan kepribadian kita. Biar kita nggak kebawa arus budaya yang terlalu mementingkan penampilan, gimana cara kita balance antara fisik dan kepribadian? Yang pertama, sadari kalau penampilan itu penting, tapi bukan segalanya. Ngerawat diri itu bagus, tapi jangan sampai itu satu-satunya hal yang kita andalkan buat menarik perhatian orang.
Yang kedua, latih diri buat lihat lebih dalam dari sekedar fisik. Jangan gampang tertipu sama bungkusnya, tapi cari tahu juga gimana karakter dan sikap orang itu. Yang ketiga, investasi di pengembangan diri. Skill, wawasan, dan kepribadian itu jauh lebih tahan lama dibandingkan sekedar wajah mulus. Yang terakhir, pilih lingkungan yang menghargai kamu apa adanya. Lingkaran pertemanan yang sehat bakal bikin kita lebih pede sama diri sendiri, bukan cuma fisik doang. Jadi, kamu setuju nggak kalau kepribadian harus lebih diperhatikan dibandingkan dengan penampilan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Serta jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengetahui video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.